Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratira Ramadhani, NIM 21025, akan mereview atau menjelaskan tentang jurnal nasional dan internasional tentang pengembangan kepribadian perawat sampai dengan stres dan depresi keperawatan. Adapun pengembangan kepribadian keperawatan nasional, yang pertama judul penelitian. Untuk berada selangkah di depan atau di belakang orang lain, nama jurnal Dr. Ando Rahmat Hidayat. Jenis penelitian memberikan analogi yang menarik dengan metode penelitian pengembangan deskriptif. Adapun variabel penelitian, nilai yang menjadi kepribadian perawat, yaitu untuk bisa berpikir kausal, berpikir efektual, dan mampu menjadi manusia yang lebih baik. Sampel dan populasi, ciri khas cara berpikir kausal yaitu menentukan A1 sampai A5. Nanti gambar ada di slide berikutnya. Hasil penelitian, pengembangan kepribadian terdapat kewajiban sebagai dasar bagi setiap manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Adapun gambar cara berpikir kausal, ciri khas berpikir kausal, menentukan alat di mana dari semua alternatif yang tersedia yang akan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara A1 sampai A5 dengan bertujuan baik alat maupun tujuan telah ditentukan oleh pihak lain. Pengembangan kepribadian perawat internasional, volume, nomor, dan tahun, volume 4, nomor 2, tahun 2020. Judul penelitian, pelatihan pengembangan kepribadian bagi calon perawat. Nama jurnal Vera Firdaus. Jenis penelitian, metode training, pemutaran video, ceramah, dan personality text. Variabel penelitian bertujuan untuk calon perawat sebagai upaya pembinaan tentang nilai-nilai profesionalitas. Sampel dan populasi, keterangan atau gambar ada di bawah slide. Hasil penelitian di sektor kesehatan perawat merupakan garda terdepan dalam kegiatan melalui 5 tahap program, yaitu training, tujuan training, merancang training, pelaksanaan program training, dan evaluasi monitoring. Adapun gambar sampel populasi pengembangan kepribadian internasional. Kesadaran perawat. Review Jurnal Nasional tentang Kesadaran Perawat. Judul penelitian, kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit. Nama jurnal Khalifah Chandra Rifani dan Saryono Hanadi. Jenis penelitian, metode penelitian kuantitatif dan deskriptif. Variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui kesadaran perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit dengan nilai kedisiplinan, motivasi, dan fasilitas kerja. Adapun sampel dan populasi, keterangan atau gambar ada di bawah slide. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 indikator, yaitu tingginya tingkat pemahaman hukum perawat terhadap program promosi kesehatan. Nah, inilah contoh tabel kesadaran hukum perawat dan program promosi kesehatan. Nomor 1-3, intervensi kelas 109-117, kategori rendah, frekuensi 5, dan presentasi 11,36. Adapun hasil frekuensi yaitu 44, presentasi 100. Kesadaran perawat, review jurnal internasional. Volume, nomor, dan tahun, volume 6, nomor 2, tahun 2020. Jenis penelitian, pengaruh familiar auditory sensory training pada tingkat kesadaran pasien stroke. Nama jurnal Cirlia Aripatiwi dan Mulia Hakam. Jenis penelitian, stroke dapat menyebabkan penurunan kesadaran yang mengakibatkan pasien mengalami kematian dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Variabel penelitian, upaya perawat meningkatkan kesadaran pasien berfokus pada terapi farmakologi sehingga memerlukan terapi non-farmakologi seperti terapi familiar auditory. Sampel dan populasi, 29 pasien stroke dan 29 pasien mengalami penurunan kesadaran. Adapun hasil penelitian, banyak pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan harus ditindaklanjuti dengan terapi. Konsep dasar emosi, review jurnal nasional konsep dasar emosi keperawatan. Judul penelitian, penerapan konsep dasar emosi K3 dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit. Nama jurnal Raisya Mahdia. Jenis penelitian, metode kuantitatif.
Variabel penelitian menciptakan perlindungan dan keamanan dari berbagai risiko emosional terhadap pekerja. Sampel dan populasi keterangan ada di bawah. Hasil penelitian keselamatan kerja dapat menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan untuk mendapatkan suatu perlindungan. Adapun rumus K3 dalam melakukan tingkat kerja. N sama dengan N D pangkat 2 tambah 1. N keterangannya sampel, N besar populasi. Nilai presisi 95% atau 0,05. Misalnya jumlah populasi adalah 125 dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%, maka jumlah yang digunakan adalah 95,23 atau dibulatkan menjadi 95. Konsep dasar emosi keperawatan, Review Jurnal Internasional 2020, volume nomor dan tahun, volume 6 nomor 1 tahun 2020. Judul penelitian, hubungan kecerdasan emosional dengan sikap caring mahasiswa keperawatan. Nama jurnal Francisca Sri Sulaningsi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif korelasi yang bersifat kuantitatif. Variabel penelitian menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional sikap caring mahasiswa menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Sampel dan populasi. Volume 0,00 R0,515 keperawatan yang memiliki tingkat kecerdasan rendah. 72% memiliki sikap caring kategori negatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kecerdasan emosional mahasiswa tinggi. Stres dan depresi keperawatan, Review Jurnal Nasional Stres dan Depresi Keperawatan. Judul penelitian, gambaran tingkat stres pasien diabetes meletus. Nama jurnal Indah Permatasari. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian, pasien diabetes meletus harus melakukan terapi untuk mencegah terjadinya komplikasi dan mengontrol kestabilan kadar gula darahnya. Sampel dan populasi. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner depression yang terdiri dari 42 pertanyaan dan sampel berjumlah 37 responden dan sebagian pasien mengalami stres ringan. Adapun hasil penelitian mengetahui gambaran tingkat stres dan pada pasien diabetes mellitus. Review Jurnal Internasional, volume nomor dan tahun, volume 12 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian, gambaran tingkat depresi, kecemasan, dan stres mahasiswa keperawatan COVID-19. Nama jurnal Fernando Yandri Lameki. Jenis penelitian metode bersifat kuantitatif. Variabel penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa. Sampel dan populasi, hasil studi 5,6% tidak depresi dan 48,9 depresi ringan, tingkat kecemasan 7,8%. Hasil penelitian, mahasiswa keperawatan terkena COVID-19 yang menyerang pernafasan dan harus cepat diatasi. Kesimpulan, pengembangan kepribadian terdapat kewajiban sebagai dasar setiap manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan bagi setiap perawat harus menunjukkan tingkat kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 indikator, yaitu tingginya tingkat pemahaman hukum perawat terhadap program promosi kesehatan agar dalam melakukan sesuatu seperti keselamatan kerja atau K3 pasti akan menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan untuk mendapatkan suatu perlindungan dan tetap jaga kesehatan agar tidak terkena COVID-19 dan penyakit lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.